Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa TVRI, seperti yang kita ketahui bersama, di mana selama ini setiap perguruan tinggi atau universitas memiliki tugas dan fungsi untuk mendidik anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, untuk kemudian bisa menjadi generasi penerus yang bisa membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju. Dan tentunya pada ruang publik kali ini ada kaitannya tentunya dengan perguruan tinggi atau universitas, dan secara khusus kami angkat topiknya adalah maju bersama universitas terbuka, mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Dan seperti yang kita ketahui juga, di mana universitas terbuka ini sudah banyak sekali membuat prestasi, menciptakan prestasi demi prestasi untuk bangsa Indonesia, khususnya universitas terbuka yang ada di Medan, Sumatera Utara. Namun nanti bagaimana kemudian prestasi-prestasi yang akan diwujudkan lagi ke depan ini dan seperti apa prestasi-prestasi yang sudah diraih selama ini, kita akan perbincangkan selama 1 jam ke depan bersama 2 orang narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan yang pertama sudah hadir bersama kita Rektor Universitas Terbuka Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat Mas Keri. Ya, dan kemudian juga kita telah mengundang Ibu Dr. Anda Yusrafiddin MPD selaku Direktur Universitas Terbuka Medan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, kami juga nanti memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung, memberikan saran, masukan juga terkait dengan topik yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu maju bersama Universitas Terbuka, mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Prof, meskipun memang sudah hampir mungkin ya kalau kita katakan semua orang sudah tahu keberadaan Universitas Terbuka ini. Tapi mumpung sebagai mukadimah juga ini Prof ya. Apa sih sebenarnya Universitas Terbuka itu dan bagaimana kemudian bedanya dengan universitas lainnya begitu Prof? Boleh disampaikan mungkin ke pemirsa kita. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Perbedaan atau kenapa dulu pemerintah mendirikan Universitas Terbuka dan apa bedanya dengan perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya di tanah air. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang didirikan oleh pemerintah pada tanggal 4 September 1984. Jadi sekarang usianya udah 38 tahun. 38 tahun. Ya. Nah, UT didirikan oleh pemerintah pada tahun 84 karena pada situ pemerintah dan bangsa dihadapkan pada 3 masalah serius yang dihadapi oleh bangsa. Yang pertama terkait dengan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh 44 perguruan tinggi yang ada pada saat itu. UT adalah PTN yang ke-45. PTN waktu itu jumlahnya baru ada 44. Terus yang kedua adalah terkait dengan adanya keterbatasan bagi orang-orang yang sudah bekerja ketika mereka ingin meningkatkan kompetensi atau kualifikasi jenjang pendidikannya ke yang lebih tinggi. Tidak mungkin dilakukan secara tatap muka. Apalagi kalau orang-orang yang sudah terikat dengan pekerjaan, mereka hidup jauh dari kota-kota besar. Itu sangat susah. Dan yang terakhir adalah karena meningkatnya secara signifikan jumlah lulusan SLTA. Nah, UT didirikan sebagai PTN ke-45 oleh pemerintah dengan desain yang berbeda. Yaitu satu-satunya PTN yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh untuk menjawab 3 permasalahan pokok tersebut. Nah, jadi yang membedakan antara UT dengan PTN-PTN lainnya adalah karena sistem belajar yang dilakukannya. Kalau di perguruan tinggi konvensional, maka pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka. Mereka mahasiswanya datang ke kampus, mereka belajar pada jam tertentu dan di gedung tertentu. Tapi UT didirikan oleh pemerintah di mana mahasiswa tidak usah datang ke kampus kalau ingin kuliah. Mereka bisa kuliah tanpa meninggalkan domisilinya. Tidak harus tidak harus ke kota-kota besar, tidak usah ngekos, tidak usah keluar ongkos, tetapi mereka bisa belajar di tempat domisilinya tanpa meninggalkan keluarganya. Nah, jadi dalam konteks ini bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah, UT lah yang akan datang ke rumah mereka. Itu berbedanya antara perguruan tinggi tatap muka dengan UT sebagai sebuah PTJ. Itu satu sisi. Dan berikutnya
di dalam cara belajar mandiri itu juga ada yang sangat menonjol yang memungkinkan ini berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka, di mana dengan SBJJ maka UT melaksanakan berbagai learning delivery atau cara penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media. Ada media cetak, kita mengembangkan bahan ajar yang kita sebut sebagai modul, merupakan bagian dari buku materi pokok yang melengkapi setiap mata kuliah yang kita tawarkan. Modul berbeda dengan bahan ajar yang dijual di tatap muka, dijual di Gramedia atau misalkan di toko-toko buku seperti itu. Tapi bahan ajar ini memang khusus dirancang untuk belajar jarak jauh. Kita mengajar itu sebagai bahan ajar yang self instruction seperti itu. Nah, yang berikutnya di dalam kegiatan belajar jarak jauh, karena ada keterpisahan antara mahasiswa dengan penyedia jasa pendidikannya seperti UT, maka keterlibatan media menjadi sangat penting. Media pembelajaran tadi bukan hanya bahan ajar yang tercetak, tetapi juga memungkinkan dengan mengimplementasikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti misalnya UT sejak tahun 96 sampai dengan sini merupakan perguruan tinggi negeri pionir dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Dan perguruan tinggi baru melaksanakannya saat ini karena diakselerasi oleh COVID-19 gitu kan. Nah, di samping itu juga ada bahan-bahan ajar yang kita sampaikan secara tersiar melalui kegiatan rekaman, melalui kegiatan broadcasting di radio, di TV, seperti itu. Jadi banyak media communication channel yang kita libatkan dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, itu mukadimahnya Prof ya. Ya. Ditahan dulu Prof, saya ke Ibu Yusra. Ibu Yusra, Ibu Direktur, kalau kita bicara tentang UT yang ada di Medan, bagaimana kemudian animo masyarakat Sumatera Utara untuk menempuh pembelajaran atau menempuh pendidikan di sana? Apakah sampai saat ini animonya semakin meningkat setiap tahun atau seperti apa? Dan bagaimana jumlahnya sampai saat ini? Baik, animo masyarakat ikut kuliah di Universitas Terbuka dari waktu ke waktu semakin baik, semakin bagus karena setiap semesternya itu jumlah mahasiswa baru kita itu cukup lumayan ya. Setiap semester hampir 4.000 orang yang masuk ke UT. Namun kalau dilihat dari APK masyarakat yang kuliah di Sumatera Utara itu masih kecil ya, 31% dari lulusan SMA itu. Jadi kami akan memperkenalkan Universitas Terbuka itu kepada masyarakat di Sumatera Utara, baik yang ada di ibu kota provinsi maupun sampai ke daerah-daerah kecamatan-kecamatan, karena banyak sekali juga lulusan-lulusan SMA, SMK yang saat ini mereka tidak diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta itu perlu mengenal Universitas Terbuka supaya ke depan mereka tidak lalu putus pendidikannya, walaupun mereka tinggal di daerah mereka bisa lanjut. Nah, saat ini jumlah mahasiswa yang kita kelola di Sumatera Utara di 33 kabupaten kota ini sebanyak 14.000. Ini jumlah yang sedikit ya Pak ya, karena harapan kita bisa jauh lebih besar lagi yang bisa kita kelola itu, karena kita punya infrastruktur yang cukup untuk melayani mahasiswa. 40.000 juga UT Medan itu siap memberikan layanan karena kita 40.000 juga siap ya? Siap. Iya. Tapi sebenarnya tadi kalau Ibu Direktur sampaikan ada sekitar 31% lulusan SMA dan SMK yang ditampung atau diterima atau mungkin yang berkuliah di Universitas Terbuka. Tapi sebenarnya targetnya perguruan berapa? Tinggi. Di perguruan tinggi. Iya. Tapi sebenarnya targetnya berapa nih Bu? Target UT sendiri. 20.000 tahun untuk semester ini kita targetnya 20.000 mahasiswa. Targetnya 20.000 mahasiswa. Ya. Ini pasti akan tercapai. Amin. Apalagi ada kehadiran Pak Rektor nanti di TVRI Sumatera Utara. Amin. Pak Rektor, Amin. kalau kita bicara tentang infrastruktur, sebenarnya infrastruktur kan sudah nggak diragukan lagi ya. Khususnya mungkin media pembelajaran itu sendiri. Karena seperti Pak Rektor sampaikan tadi, jauh sebelum universitas negeri lainnya dan universitas swasta melakukan media pembelajaran secara jarak jauh, UT sudah dari dulu gitu. Betul. Apakah kemudian itu juga yang membuat mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang mandiri, kemudian konsen belajar dan kemudian menjadi orang-orang yang ahli dan bahkan mungkin terbukti pada tahun 2019 kemarin itu paling banyak keterima menjadi aparatur sipil negara di Indonesia. Betul. Seperti apa? Merinding juga dengarnya begitu, Prof. Iya.
Ini fakta, bukan mitos. Gitu ya, Jadi Prof. pada tahun 2019 ketika pemerintah ada penjaringan CPNS sekitar 20.000, itu 50%-nya diisi oleh alumni UT 9.436 seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Artinya di situ bisa membuktikan bahwa alumni UT, lulusan UT sudah bisa berkompetisi dengan lulusan dari perguruan lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini membuktikan juga bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan, gitu, evaluasi hasil pembelajaran yang kita lakukan, keseluruhan proses termasuk kegiatan dari student service yang kita lakukan itu semakin bagus. Kalau dulu mungkin UT ketika didirikan pada tahun 84, mungkin ya kualitasnya belum begitu bisa diandalkan. Tapi pada saat ini kualitas pembelajaran, kualitas lulusan itu merupakan concern kita bagaimana caranya supaya mutu lulusan alumni UT gitu kan bisa bersaing secara lokal maupun global. Ya. Itu yang kita lakukan. Prof, Nah, bagaimana kemudian supaya UT ini tidak menjadi alternatif pilihan terakhir, tapi bisa sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya Iya. begitu loh. Itu bagaimana? Apa upaya? yang pertama menurut saya resepnya itu adalah bagaimana caranya sekarang UT membangun kewibawaan akademiknya. Ya. Bagaimana jati diri sebuah perguruan tinggi terutama akan dilihat oleh orang terkait dengan kewibawaan akademiknya. Dengan membangun kewibawaan akademik yang bagus, maka insya Allah nantinya akan melahirkan para lulusan yang bagus. Amin. Gitu kan. Nah, tapi di samping itu sebenarnya yang lebih berat bagi kita adalah merubah kultur, merubah persepsi. Jujur saya harus mengatakan bahwa di kalangan masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan jarak jauh dengan moda utama online learning belum menjadi pilihan. Beda dengan persepsi di orang-orang di negara yang sudah maju. Iya. Gitu ya. Orang di kita, masyarakat di kita, kalau mereka tuh menyebutnya kuliah ketika mereka berangkat dari rumahnya ke kota besar, misalnya kalau dari Dari Nias. Dari Kepulauan dari Nias lah, Kabupaten Prof. Nias. Nias ya, Prof, Ya, paling kalau jauh ya. kuliah mereka harus pergi misalnya ke Medan. Iya. Atau juga misalnya kota besar lainnya ke Jakarta gitu kan. Kalau orang itu ada di Nias, itu bukan kuliah. Nah, Iya. itu persepsi seperti itu kan itu yang masih mengakar di masyarakat. Iya. Terus yang berikutnya, kebiasaan belajar secara jarak jauh itu belum membudaya. Karena tantangannya lebih berat. Di mana mahasiswa yang masuk ke UT belajar secara SBJJ, mereka harus pinter mengelola waktu sendiri. Kita menumbuhkan bagaimana caranya supaya mahasiswa jarak jauh itu menjadi self-managed learner. Jadi mahasiswa yang biasa mengatur diri sendiri, kapan dia harus belajar, kapan dia harus menunaikan kewajiban untuk keluarganya, bekerja untuk instansinya. Rata-rata orang-orang yang kuliah di UT juga kan banyak orang-orang yang sudah bekerja, harus pandai mengatur waktu. Mereka multitasking gitu kan. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa memang harus ada upaya bersama bagaimana kita bisa menumbuhkan, merubah persepsi yang konvensional ini, merubah paradigma masyarakat bahwa pada saat ini atau juga yang dilakukan di negara-negara yang sudah maju, pembelajaran secara dalam jaringan ini merupakan alternatif strategis yang bisa kita lakukan, bisa kita tempuh, karena ternyata fakta membuktikan bahwa lulusan UT pada sini sudah bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang telah maju. Baik. Itu Seperti sudah itu. terbukti ya, Prof? Iya. Sudah terbukti sampai Sudah saat terbukti, ini. gitu. Baik, saya ke Bu Direktur. Bu Direktur, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian untuk bisa menjadikan seluruh mahasiswa UT itu lebih cerdas, begitu ya, lebih mandiri. Apakah ini juga dari sisi ketersediaan tenaga pengajar atau dosen itu juga diimbangi begitu? Ya, kalau di Universitas Terbuka itu kita selalu bermitra. Karena kita sebagai perguruan tinggi jarak jauh tidak mungkin Pak Rektor merekrut sampai puluhan ribu dosen Iya. untuk mengelola mahasiswanya. Karena kita ada mitra, kita bermitra dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumatera Barat, bahkan Iya. dari beberapa daerah itu menjadi tutor-tutor kita. Mereka lah yang memberikan bantuan belajar kepada mahasiswa kita melalui tutorial online dan juga tutorial tatap muka. Nah, UT Medan itu mengelola 1.300 kelas webinar ya, 1.300 kelas webinar. Nah, itu kita rekrut dari tutor-tutor, dosen-dosen terbaik dari perguruan tinggi yang ada atau pakar-pakar memberikan layanan kepada mahasiswa kita setiap semesternya. Nah, kalau mahasiswa kita memilih tutorial online, nah itu direkrut juga
tutor-tutor dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena layanan belajar di kita itu ada dua. Di samping mereka belajar mandiri, mereka juga mendapatkan bimbingan tutorial webinar selama pandemi ini. Mereka sudah webinar. Ada juga bantuan belajar itu melalui tutorial online. Nah, semua tutor-tutor itu kita rekrut dari mitra-mitra kita yang ada. Baik itu sebagai penguji dalam bimbingan penulisan skripsi, bukan skripsi, masa tesis ya. Baik juga bimbingan-bimbingan mata kuliah berpraktik dan berpraktikum. Nah, bila mereka itu membutuhkan layanan bentuk mata kuliah yang berpraktik dan praktikum, kita juga bekerja sama dengan laboratorium yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau kita bicara tentang batasan ini, Bu Direktur, apakah kemudian tutor yang direkrut oleh universitas terbuka yang ada di Medan, Sumatera Utara, hanya harus melalui wilayah Sumatera Utara saja? Atau bisakah kemudian kita keluar dari ranah itu, bisa kita ambil dari provinsi lain begitu? Oh, sekarang kita sudah menyebar dari seluruh Sudah Indonesia, seluruh Indonesia ya, justru, bahkan ya. banyak Ini mau saya tutor-tutor. sebutkan begitu. Dan itu sebenarnya yang penting Iya. itu sebenarnya di sini saya ingin menambahkan itu Ya, ya bahwa silakan, Prof. kelebihan kita dibandingkan yang lain, walaupun ketika kita misalkan merekrut dari dosen-dosen tatap muka, tetapi dosen-dosen itu kemudian kita edukasi, kita latih bagaimana supaya dia itu memiliki kompetensi yang terkait dengan tugas yang harus mereka lakukan, terutama terkait dengan online pedagogi. Iya. Nah, kompetensi online pedagogi merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh mereka ketika mereka ingin menjadi tutor di UT. Itu yang tidak dimiliki oleh dosen-dosen di tatap muka yang lainnya. Kenapa Mas Menteri pernah menyampaikan bahwa terjadi learning loss selama pandemi gitu COVID-19? Karena dosen-dosen di tempat tatap muka mereka tidak punya kompetensi online pedagogi. Sementara dosen-dosen yang ada di tempat kami, termasuk dosen mereka yang dilatih di kami untuk menjadi tutor online, oleh kami dilatih, kita edukasi bagaimana caranya supaya mereka memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran secara dalam jaringan. Itu yang kita lakukan. Maka di UT bukan learning loss yang terjadi, tapi learning gain. Karena tutornya sudah kita latih, mahasiswanya juga sudah kita latih dengan distance learning school workshop dan sebagainya, sehingga selama pandemi bagi kami tidak ada masalah. Dan terbukti selama masa pandemi mahasiswa UT bahkan meningkat secara signifikan. Itu yang terjadi. Karena memang sudah terbukti pembelajaran jarak jauh ini sejak beberapa tahun yang lalu. Betul, itu. Iya, puluhan tahun sudah membuktikan itu begitu ya. Iya. Prof, kalau kita bicara tentang UT yang ada di Indonesia, Ya. Sumatera Utara bagaimana keberadaannya jika dibandingkan dengan UT yang lainnya? Tapi bukan karena Bu Direktur begitu, Prof. Iya, iya. Saya melihat bahwa memang yang pertama kalau saya lihat dari sisi student body jumlah mahasiswa pada saat ini UT Medan itu ada di urutan 11. Urutan Jadi 11. urutan ke-11 dilihat dari jumlah mahasiswa dibandingkan dengan UT-UT di provinsi lainnya. Dan tapi saya melihat bahwa ada gerakan yang sangat signifikan dilakukan oleh Ibu Direktur pada saat ini dengan teman-teman di kantor membangun kerjasama networking dengan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk kemarin dengan Bapak Gubernur dan sangat positif dengan para bupati, kepala cabang dinas dan sebagainya. Itu merupakan upaya untuk semakin mengenalkan UT kepada masyarakat, karena masih banyak anggota masyarakat yang belum tahu tentang Medan, tentang UT Medan gitu kan. Nah, diharapkan dengan upaya seperti ini, upaya publisitas seperti ini, maka akan semakin banyak warga masyarakat yang tahu tentang UT sehingga mereka nanti bisa menjatuhkan pilihan kepada UT. Nah, yang menjadi masalah, kenapa UT yang harus dijadikan pilihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anaknya, atau ketika orang tua ingin mengurus anaknya supaya kuliah di UT. UT itu kan dirancang secara berbeda tadi oleh pemerintah. Supaya UT bisa melaksanakan mandat pendidikan tinggi, maka UT itu biaya tidak boleh mahal. UT sejak UT didikan tahun 84 sampai saat ini UKT-nya UKT-nya sangat terjangkau. Uang kuliah tunggalnya itu sangat terjangkau. Dulu kita menyebutnya SPP atau biaya pendidikan gitu ya. Nah, sangat terjangkau. Tidak ada perguruan tinggi negeri di tanah air ini juga swasta yang mengimplementasi biaya satu semurah apa yang dilakukan oleh UT. Tetapi murah tetapi tidak murahan. Nah,
Dengan demikian maka bagi masyarakat apakah itu yang kaya maupun yang kurang kaya semuanya bisa mengirimkan anaknya untuk kuliah di UT. Itu dari sisi biaya. Yang kedua dari sisi kapasitas akademik, UT itu kan bisa disesuaikan. Setiap mahasiswa punya kesempatan untuk masuk ke UT dan tidak dilakukan seleksi akademik. Tidak ada tes seperti misalkan SBMPTN, tidak ada tes jalur mandiri dan sebagainya. Yang kita lakukan hanya seleksi administrasi. Yang penting mereka punya ijazah SLTA, mereka bisa masuk ke UT. Gitu kan. Nah dengan demikian setiap anggota masyarakat yang punya ijazah SLTA, mereka ingin melanjutkan ke S1, mereka bisa masuk ke UT. Seperti itu. Nah itu sebagai upaya yang kita lakukan dalam rangka memberikan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Ya. Prof, kalau kita lihat dari geografis Sumatera Utara, kemudian dari luas daerah, 33 kabupaten kota, dan juga jumlah penduduknya, dan kemudian juga melihat tamatan SMK-nya. Mungkinkah nanti kalau strategisnya baik, Sumatera Utara atau Kota Medan mungkin bisa di urutan 5 begitu di Indonesia? Saya optimis. Karena gitu kan universitas negerinya saja bisa menjadi terbaik juga kan begitu? Betul, betul. Saya optimis kalau upaya ini terus dilakukan karena jumlah penduduknya banyak, jaraknya juga di sini sangat luas. Sangat optimis kalau Sumatera Utara suatu saat UT Medan bisa menduduki di peringkat kelima dibandingkan dengan UT-UT yang lainnya di seluruh Indonesia. Baik. Ya. Oke, Prof, tadi kan Prof juga ditahan dulu ya Bu Direktur ya, izin karena Prof ini kan jarang ke Medan begitu ya, jarang ketemu. Prof, tadi kan Prof bilang UKT itu kan paling murah begitu ya. Etis nggak sih Prof kalau misalnya kita sampaikan about gitu kira-kira gitu? Oh iya, saya kira tidak ada masalah karena ini bukan rahasia ini ya, ini udah menjadi rahasia umum dan masyarakat sudah tahu. Satu SKS di UT itu pada kisaran harga 35.000 sampai dengan 65.000 rupiah. Satu SKS. Satu SKS-nya. Satu kredit semester gitu ya kan. Itu 35.000 sampai dengan 65.000 rupiah. Jadi untuk mata kuliah praktikum yang kita harus beli bahan habis pakai untuk praktikum, misalnya untuk menyewa laboratorium dengan meter yang ada di daerah, jadi agak besar memang sekitar 65.000 per SKS. Nah, dan juga kita menawarkan UKT itu bergradasi, karena ini juga amanah dari kementerian, dari mulai yang katakanlah paling tinggi sampai dengan yang paling bawah. Tetapi paling tinggi biaya UT tetap aja kalau dibandingkan dengan yang lain, tetap itu sangat jauh terjangkau, sangat murah. UT bisa menerapkan biaya yang sangat terjangkau murah, tetapi tidak murahan. Yang dimaksud di sini adalah biayanya sangat terjangkau oleh seluruh masyarakat, tetapi juga tidak murahan karena UT sangat ketat dalam menerapkan standar mutu, standar kualitas, dan UT selama ini mengikuti kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh yang diimplementasikan oleh ACDI sebagai ASI pendidikan jarak jauh sedunia. Seperti itu. Baik, Bu Direktur, Bu Yusra, kalau kita bicara tentang program studi yang ada saat ini yang paling diminati, dan kemudian apa-apa saja program studi yang ada di UT Medan itu? Kalau program-program studi yang ada di UT Medan itu sama dengan program-program studi seluruh Indonesia itu ya. Cuman yang paling banyak jumlah mahasiswa kita itu untuk UT Medan itu selain S1 PGSD dan PG PAUD itu yang sangat limited adalah program 1 ilmu hukum, ilmu komunikasi, akuntansi, kemudian manajemen, perpustakaan juga, kemudian administrasi negara. Ya, itu yang diminati karena barangkali ini sangat cocok barangkali ya dengan dunia kerja mereka, sehingga ini sangat diminati. Saat ini kita sedang mempromosikan program studi perpustakaan pariwisata, pariwisata karena kan di beberapa wilayah di beberapa daerah sekarang kan perkembangan pariwisata itu sangat pesat ya. Jadi kita ingin menawarkan supaya pekerja wisata mereka itu menjadi orang-orang yang profesional. Ini akan dibuka tahun ini? Untuk tahun ajaran 2000? Sudah dibuka beberapa tahun lalu, tapi kemudian konsennya kemarin juga begitu ya. Oke, Bu Direktur, kalau kita bicara, pernah nggak sih, karena tadi Bu Direktur katakan yang paling banyak minat mahasiswa itu adalah ke PGSD begitu. Nah, pernah nggak sih itu si upper limit gitu ya? Karena udah over yang mendaftar begitu. Tidak pernah over limit, justru UT Medan itu pernah mengelola sampai 30.000 guru-guru SD yang kuliah di UT itu. Ya, seiring waktu
guru-guru SD kan sudah banyak yang sarjana ya, sekarang menurun jumlahnya, peminatnya juga menurun karena rata-rata sudah pada S1. Sekarang nih justru guru-guru SD itu berminat ke S2 pendidikan dasar di UT. Sekarang kita sudah banyak menerima lulusan S1 3 SD itu ke S2 pendidikan dasar yang ada di UT. Ya, strategi-strategi apapun, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh universitas terbuka yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Medan? Kita akan tanya nanti ke Pak Rektor. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Ruang Publik, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kita angkat adalah maju bersama Universitas Terbuka, wujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Bagaimana maju bersama Universitas Terbuka ini, kemudian strategi-strategi apa yang dilakukan oleh UT sendiri untuk kemudian bisa menjadi perguruan tinggi atau universitas yang siap mencetak generasi muda yang unggul atau generasi bangsa yang unggul. Seperti apa strategi-strategi yang dilakukan, Prof? Apakah sama di setiap UT yang ada di Indonesia atau Medan beda, ini beda, provinsi ini beda begitu, Prof? Iya. Terkait dengan strategi tentu kita kita harus mengatur atau tergantung pada aspek yang kita kelolanya. Yang pertama ada strategi yang terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan kewilayahan akademik supaya program studi atau mata kuliah yang kita tawarkan itu bagus. Jadi di dalam juga kita membangun strategi yang kita lakukan terkait dengan peningkatan kualitas bahan ajar, terkait dengan peningkatan kualitas layanan tutorial dan ujian. Kita bahkan melakukan breakthrough, berbagai terobosan. Seperti ujian selama pandemi, kita menggunakan sistem ujian online dengan menggunakan online proctoring, di mana mahasiswa kita bisa ujian di mana saja, termasuk misalnya ujian di rumah, di kantor, di ladang, di mana saja, yang penting ada jaringan ke internet. Dengan tetap kita bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian. Itu kan tidak ada di yang lain, hanya ada di UT yang seperti itu. Gitu ya. Itu yang kita lakukan di dalam gitu kan. Terus juga kita melakukan berbagai upaya bagaimana caranya supaya ketika mahasiswa itu masuk ke UT, mereka tidak menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Maka kita lakukan strategi seperti misalnya melakukan kegiatan distance learning skill workshop. Ketika mahasiswa masuk ke UT, di awal oleh kita diedukasi bagaimana belajar secara jarak jauh. Dikasih tahu oleh kita strateginya, jurusnya, harus begini, supaya mereka nanti tumbuh menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Itu kan penting kan, Pak? Terus berikutnya kita juga memberikan assignment workshop, bagaimana cara mahasiswa mengerjakan tugas supaya tugasnya tidak dikerjakan oleh orang lain, dipupuk rasa percaya dirinya supaya self confidence-nya tumbuh gitu kan. Itu kita lakukan. Di situ kan ada soft skill yang kita bangun.
Terus juga ketika menjelang ujian akhir semester, kita adakan exam klinik, bagaimana cara menghadapi ujian, menanamkan sikap kepercayaan supaya mereka juga mempersiapkan diri dengan baik menghadapi ujian. Itu ada strategi yang kita lakukan. Tapi di sisi lain, terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, tentu kita dengan melakukan berbagai macam marketing strategi. Banyak caranya yang kita lakukan, baik itu kegiatan marketing yang berbayar maupun yang sifatnya publikasi atau publisitas gitu kan, yang tidak berbayar. Nah, saya kira ini kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu strategi kita untuk mengenalkan UT ke masyarakat gitu kan. Nah, dan itu banyak dilakukan dengan melakukan atau bekerjasama dengan beragam communication channel gitu ya. Nah, seperti misalnya di sini di Medan, UT Medan di Sumatera Utara. Strategi yang kita lakukan adalah dengan membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di sini, apakah itu Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, semuanya gitu kan, supaya mereka terinformasikan tentang UT sebagai satu-satunya PTN yang mengimplementasikan jauh dan memegang mandat penting dari pemerintah. Karena UT juga saat ini juga dipaksa oleh bukan dipaksa, didorong oleh pemerintah untuk membantu peningkatan APK pendidikan tinggi nasional. APK. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional itu sekarang baru pada level 34%. Jadi usia penduduk Indonesia yang berusia antara 18 sampai 23 itu yang masuk ke perguruan tinggi baru 34%. Itu kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea gitu kan. Nah, pemerintah berharap mudah-mudahan dengan adanya UT itu bisa menjadi instrumen strategis pemerintah dalam rangka peningkatan APK pendidikan tinggi nasional ini. Nah, UT sekarang didorong untuk meningkatkan angka partisipasinya dari 350.000 menuju 1 juta. Nah, itu memang kan sangat besar. Nah, untuk mencapai 1 juta kita lakukan secara bertahap. Maka pada akhir tahun ini mudah-mudahan mahasiswa kita bisa mencapai 500.000 orang. Amin. Itu seperti itu. Amin, Prof. Iya. Saya ke Ibu Direktur. Bu Direktur, tadi sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rektor ya. Bagi mahasiswa sebelum belajar di UT, sebelum belajar jarak jauh, ya, sistem pembelajaran jauh tentunya sudah diberikan bagaimana cara, bagaimana triknya. Ya. Tapi satu hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri adalah tantangan alamiah seperti blank spot. Apa upaya UT untuk kemudian supaya pembelajaran ini bisa tersampaikan kepada seluruh mahasiswa meskipun mereka di areal yang memang resikonya ada blank spot begitu. Karena kita nggak bisa mengandalkan harus mengandalkan memang teknologi begitu. Baik. Karena kita geografi di Sumatera Utara ini kan beragam ya. Kalau mereka yang ada di kepulauan yang jauh dari jaringan internet tadi, memang kita lakukan blended. Ada yang memang mereka difasilitasi dengan teknologi pembelajarannya, melalui jaringan. Ada juga yang memang mereka bisa melalui luring ya. Kita buka, karena kita ada beberapa tempat itu memang tidak ada jaringan. Pada umumnya ada lagi bantuan-bantuan yang diberikan oleh UT kepada mereka. Barangkali di saat itu sedang blank spot ya, tapi di waktu yang lain mereka bisa kita jadwal ulang kembali. Nanti mereka mencari tempat-tempat yang strategis. Iya, strategis. Ya, yang bisa menjangkau proses pembelajaran itu. Itu ya akses mereka bisa masuk ke sana gitu. Oke. Sampai saat ini bisa diatasi tidak, Bu, di seluruh Sumatera Utara? Alhamdulillah bisa diatasi karena di UT itu kan sudah ada jadwal yang sudah ketat ya. Barangkali di saat jadwal minggu pertama mereka itu tidak bisa, kita undur lagi ke minggu berikutnya dengan ketentuan yang ada sehingga terlayani semua. Pada waktunya mereka terlayani seluruhnya. Karena ada yang barangkali mereka saat ujian walaupun tidak ada jaringan, mungkin mereka sedang tugas keluar kota atau sedang dinas lain ya, mereka melapor kepada kita, nanti kita reschedule kembali. Alhamdulillah semua terlayani sesuai waktunya, karena di UT itu pengumuman nilai itu sudah ditargetkan ya waktunya, karena di UT itu batas waktu registrasi secara nasional sudah terjadwal dengan baik, kemudian proses belajar pun terjadwal dengan baik, dan pelaksanaan ujian tadi pun terjadwal dengan baik, dan pengumuman nilainya pun harus tepat waktu karena mereka
Iya, karena di UT itu kan menerima pendaftar mahasiswa baru itu setahun 2 kali. Jadi sangat ketat waktu-waktu kita sehingga mahasiswa pun alhamdulillah dengan terjadwal dengan baik, mereka menjadi disiplin. Mereka tahu ketika mereka terlambat melakukan sesuatu, mereka tahu resikonya. Mereka harus mengulang kembali di semester depan sehingga mahasiswa UT itu sangat disiplin dengan waktu-waktu itu. Waktu registrasi, waktu belajar, baik yang tutorial tatap muka ataupun online-nya itu mereka ikut jadwal. Dan ada tadi tugas-tugas mata kuliah, kemudian ujian akhir semester mereka sudah terjadwal dengan baik, dan registrasi berikutnya pun juga sudah terjadwal dengan baik. Alhamdulillah mahasiswa kita itu bisa mengikuti itu, dan itu satu kekuatan bagi mahasiswa UT. Mereka menjadi disiplin di sisi gitu. Bu, kalau tidak salah kemarin selama pandemi COVID-19 ada yang dilakukan ujian di tempat, kemudian ada pihak UT-nya datang ke rumah, itu apa namanya programnya, Ibu? Datang ke rumah yang proctoring barangkali ya? Online proctoring. Online proctoring, Jadi ya. ada mahasiswa yang ujiannya kan ujian dengan online proctoring bisa di rumah, bisa di kantor, di mana saja, yang penting ada jaringan. Ya, jadi mahasiswa kita kalau mereka tidak punya kesempatan pergi ke ruang-ruang ujian tertentu, mereka bisa ujian di mana saja. Tergantung kepada, misalkan kan banyak juga pejabat yang ngambil kuliah dan ujian di UT. Mereka ya lagi bertugas atau lagi misalkan berkunjung ke rumah saudaranya, mereka bisa ujian di rumah saudaranya. Tetapi oleh kita ditentukan spek untuk akses ke jaringan itu kita tentukan gitu. Misalkan laptop dengan spek seperti ini atau cellphone dengan kapasitas seperti ini, kita tentukan. Misalkan jangan sampai laptop yang kameranya ya itunya tidak high density itu kan. Jadi oleh kita ada ketentuan-ketentuan yang kita bakukan agar ujian online proctoring itu bisa dilakukan dan bisa ditemu oleh mereka. Baik. Itu ada. Prof, kalau kita bicara tentang universitas biasa ya, universitas negeri atau perguruan tinggi yang lainnya, kan ada jarak waktu atau waktu yang bisa mereka tamat dengan sekian waktu begitu ya. Paling cepat mungkin 3,5 tahun begitu, bisa tamat S1. Apakah di UT ada juga waktu yang diberikan? Apakah ada yang juga mahasiswa yang menempuh waktu tercepat begitu? Atau karena ini sistemnya sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi tamatnya juga minimal harus sama semuanya begitu? Atau bagaimana, Prof? Ya, kita memang kita menawarkan ada paket-paket sistem paket semester. Jadi ketika mahasiswa itu ingin mengambil beban penuh 24 SKS semester, nah mereka bisa menempuh seluruh mata kuliah, seluruh SKS 144 itu dalam 4 tahun. Tetapi mereka juga kalau tidak punya waktu yang penuh gitu karena mereka terkendala oleh pekerjaan atau oleh komitmen-komitmen lainnya, sehingga mereka bisa menempuh lebih dari 4 tahun. Dan di UT ketika mereka tidak bisa selesai, apakah itu misalnya 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak boleh di DO. Oh, tidak ada masa DO? Tidak ada DO di UT itu. Itu luar biasanya ya, Prof? Ya, berbeda dengan di perguruan tatap muka, mereka kalau ada ketentuan di mana kalau melebihi batas waktu tersebut bisa di DO, drop out. Di UT tidak boleh di DO. Kenapa? Tidak boleh di DO itu karena beberapa pertimbangan, dan itu juga merupakan arahan dari pemerintah yang dianut oleh UT sampai saat ini. Yang pertama, yang kuliah di UT itu kan rata-rata juga banyak orang yang sudah bekerja, gitu ya. Mereka terikat dengan pekerjaannya. Mereka juga rata-rata sudah berkeluarga. Nah, mungkin pada semester ini mereka tidak begitu sibuk. Mereka juga uang untuk bayar kuliahnya ada. Jadi mereka bisa mengambil beban penuh 24 SKS dalam satu semester. Tapi mungkin semester depannya tiba-tiba banyak kesibukan pekerjaan, mereka ditugasi memimpin proyek gitu kan oleh instansinya dan sebagainya. Atau juga mungkin karena alasan-alasan lain di tengah-tengah keluarga sedang ada masalah sebagainya. Sehingga mungkin nanti tidak bisa mengambil beban penuh, mereka hanya mengambil 10 SKS atau mungkin juga hanya 6 SKS. Dan itu diperbolehkan di UT seperti itu. Atau bahkan sampai cuti akademik mereka dalam satu semester itu mereka tidak ambil, ya nggak apa-apa, dan mereka tidak harus untuk membayar. Oke. Tetap nggak dibayar ya, Prof ya? Tidak harus bayar. Gitu ya. Dibayar itu ketika layanan kita berikan baru mereka bayar. Jadi nggak ada istilah mereka sampai cukup fair ya, Prof? Iya. Artinya ketika mahasiswa mau cuti dulu dalam satu semester ini, nggak perlu bayar uang kuliah, nggak perlu bayar SKS begitu ya? Menarik sebenarnya di UT. Jadi pemirsa, kalau misalnya bagi Anda mungkin yang selama ini masih bingung bagaimana membagi waktu antara bekerja dan kuliah, nah di UT sebenarnya solusinya begitu pemirsa ya. Iya, betul. Saya ke Ibu. Bu, kalau kita lihat tentang jumlah mahasiswa di wisuda setiap tahunnya itu bagaimana?
Jumlah mahasiswa, mahasiswa seperti yang tadi kan wisuda hari ini ya. Betul. Kalau tidak salah tadi di wisuda di Hotel Danau Toba. Itu jumlahnya itu apa sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh UT atau bagaimana? jumlah yang lulus semester ini sebenarnya kita ada 2.000 mahasiswa yang lulus. Tapi yang ikut wisuda tadi hanya 513 orang karena beberapa mahasiswa itu sudah lebih dulu mengambil ijazahnya karena keperluan mereka harus P3K dan lain-lain dan keperluan lain-lain. Iya. Jadi lulusan kita udah 2.000 sebenarnya. Wow, Iya. keren ya. Kalau secara nasional 60.000. 60.000. Secara nasional 60.000 ya, Bro? Satu tahun tuh 60.000 Iya. rata-rata. Iya. Prof, kalau kemarin kan banyak yang lulus jadi aparatur sipil negara, begitu Iya, ya. iya. Nah, kalau di akhir-akhir ini ya, di 2020, 21, 22 ini apa sih sebenarnya yang paling trending kemudian yang bisa membanggakan UT itu gitu loh? Oh iya. Yang pertama ingin saya menyampaikan yang paling tren di UT sekarang bahwa UT dijadikan sebagai benchmark PJJ di tanah air oleh pemerintah di bawah arahan kementerian. Seluruh perguruan tinggi diarahkan mereka untuk merapat belajar ke UT bagaimana UT selama ini mengembangkan dan mengelola PJJ dengan moda utama online learning. Itu. Kan mereka juga harus belajar supaya mereka juga memiliki kompetensi bagaimana cara mengembangkan bahan ajar untuk jarak jauh, mengembangkan bahan ajar untuk online learning gitu. Karena memang berbeda. Juga guru-gurunya harus memiliki kompetensi tentang online pedagogi, bagaimana cara memindahkan interaksi yang biasanya mereka lakukan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kuliah. Sekarang interaksinya dijembatani melalui sebuah screen komputer, itu kan beda. Nah, bisa aja mahasiswa kita yang sekarang tadinya misalkan katakanlah di sini di Sumatera Utara, ada di Unimed, ada di USU, sekarang kan USU-nya di lockdown, Unimed-nya di lockdown, mahasiswa terpencar di mana-mana, bahkan mungkin ada di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi. Bagaimana supaya mahasiswa di sana itu tidak feeling lonely, tidak kesepian. Nah, interaksi melalui komputer mediated communication tersebut, CMC itu menuntut kemampuan atau keahlian seorang guru untuk bisa memindahkan interaksi di ruang terbuka tadi gitu kan, di alam nyata ke alam maya. Nah, itu ada caranya, ada strateginya, ada ilmunya, ada teorinya. Ini seperti itu. Oke, itulah kelebihan UT itu ya, Iya. Prof ya. Nah, nanti Oke. bisa kita bagi itu kalau mau. Oke, boleh. Bagaimana cara membagi nanti kita mungkin di segmen terakhir nanti ya, Prof ya. Siap. Iya. Oke, Bu Direktur, kalau apa sih sebenarnya nanti yang mau diwujudkan nih di Universitas Terbuka di Medan? Supaya memang keberadaannya itu memang tetap benar ada, kemudian juga memang sesuai dengan fungsinya tadi, keberadaan UT itu sendiri. Apa ini program-program ke depan atau target-target ke depan yang atau goals yang mau diwujudkan supaya UT Medan ini memang siap bersaing, kemudian juga siap menjadi universitas terbuka yang seperti yang disampaikan tadi, wujudkan pendidikan tinggi untuk semua orang, begitu. Baik, tujuan kita itu ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ya. yang ada di Sumatera Utara. Mereka bisa kita berikan layanan di Universitas Terbuka Medan. Itu harapan kita. Harapan kita tuh semua masyarakat yang ada di Sumatera Utara itu bisa kuliah. Mereka kuliah di mana saja silahkan, tapi UT itu adalah solusi juga. Harapan kita semua masyarakat itu kuliah dan kita siap untuk melayani mereka yang ada di Sumatera Utara. Iya. Bu, yang satu lagi mungkin yang pengen kami ketahui, pengen juga masyarakat ketahui nanti kalau masyarakat yang mau menempuh pendidikan atau mau belajar di UT, apakah ada juga beasiswa yang disediakan begitu? Kan pada umumnya kan banyak juga yang orang yang berkuliah itu bekerja kemudian kuliah, tapi bagi anak-anak yang baru tamat atau mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat begitu ya, kemudian dia ingin mendapatkan beasiswa, ada nggak sih Bu? Kan gitu dia. Betul. UT itu menyediakan beasiswa, ada yang beasiswa KIPKA yang memang diberikan oleh pemerintah, ada juga beasiswa yang disediakan CSR-nya Universitas Terbuka. Kemudian nanti mereka juga ada beasiswa yang mahasiswa yang berprestasi baik dari sisi akademik dan juga non akademik. Kalau di akademik misalnya mereka tuh mendapatkan IPK tertinggi ya, IPK tinggi. Kemudian ada juga mereka yang berprestasi dalam bidang non akademik yang juara nasional itu dibebaskan. Kalau yang juara 1 nasional itu mereka bebas ada 3 semester, kemudian juara 2 ada sekian semester. Jadi mereka dibebaskan. Kalau setiap tahun mereka dapat beasiswa secara nasional, kejuaraan secara nasional, maka bisa jadi sampai lulus pun dia akan bebas dari SPP. Ada salah satu contoh mahasiswa kami itu sekarang ini dia bekerja di Kereta Api Indonesia ya. Dia kuliah di UT dan hampir sampai semester 8 itu terus dia mendapatkan beasiswa
karena dia juara nasional itu dia rajin banget itu ikut lomba-lomba di mana-mana dan juaranya nasional. Nah itu diberikan beasiswa. Nah itulah kelebihannya gitu. Jadi bagi mereka yang berprestasi akan dibebaskan dari SPP-nya. Oke, jadi ini terjawab ya, supaya mungkin pemirsa kan masih saat ini masih menyaksikan TVRI Sumatera Utara. Mungkin dari tadi berpikir kapan nih hostnya menanyakan sama Bu Direktur sama Pak Rektor. Ya Bu Direktur aja, nggak usah Pak Rektor kalau masalah itu. Kan Bu Direktur sudah menjawab, artinya di UT juga disediakan berbagai beasiswa. Yang kemudian apakah itu beasiswa berprestasi, ada bentuk CSR juga tadi, ada KIP yang disediakan oleh pemerintah juga. Tentunya kalau KIP ini kan harus disalurkan. Nah jadi mau tidak mau bagi calon mahasiswa nanti di UT kalau mau mendapatkan beasiswa sesuaikan dengan apa yang sebenarnya cocok dengan calon mahasiswa itu sendiri. Prof, kalau kita bicara tentang UT Medan, supaya targetnya sampai di angka yang ditentukan tadi, apa yang sudah dilakukan lagi oleh UT Medan, Prof? Kalau kita lihat pemerintah sudah mendukung, Gubernur Sumatera Utara sudah mendukung. Apakah kemudian Bupati, Wali Kota di kabupaten kota lainnya ini juga sudah mendukung atau bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan begitu? Sekira sangat penting saat ini. Sekira UT tidak akan sukses berhasil sendiri tanpa dukungan atau kemitraan secara sinergis dengan pemerintahan lokal, juga dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kami untuk berkomunikasi, untuk membangun jaringan, bukan hanya dengan pemerintahan daerahnya, tetapi juga dengan misalnya sekolah-sekolah, terutama SLTA yang ada di Pesisir Selatan dengan bantuan kepala cabang dinas. Jadi kita juga harus mensosialisasikan program-program itu ke masyarakat langsung ke para siswa yang akan lulus kelas 3 SLTA. Itu sangat penting dan sekarang sudah mulai dilakukan dengan bantuan kepala cabang dinas. Kita sudah roadshow ke beberapa SLTA di Sumatera Utara. Itu pentingin. Baik, itu strategi ya Prof ya, dan memang itu harus dilakukan begitu ya. Nah Prof, apa ini yang mau disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara kalau mereka tidak salah ketika mau belajar di universitas terbuka khusus yang ada di Kota Medan? Apa ini yang mau diberikan statement closing Profesor selaku Rektor Universitas Terbuka yang ada di Indonesia? Ya, harapan kami dan juga merupakan closing statement dari saya bahwa mudah-mudahan kehadiran UT yang sekarang sudah bertransformasi sebagai sebuah PTJ yang modern, mudah-mudahan semakin diterima, semakin dicintai, dan menjadi pilihan bagi para orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya ke perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian UT menjadi pilihan strategis bagi masyarakat di sini untuk menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Baik, Ibu Direktur silahkan apa closing statement-nya ini? Apa yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat Sumatera Utara jika mereka ingin bergabung di UT, mereka juga akan mendapatkan ilmu sama dengan universitas lainnya yang ada di Indonesia? Baik, bagi masyarakat Sumatera Utara yang ingin melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, silakan mendaftar ke Universitas Terbuka Medan secara online di sia.ut.ac.id atau bisa mengunjungi website kita di www.ut.ac.id atau bisa saja melalui WhatsApp 081161161212. UT Medan akan memberikan layanan pendaftaran mahasiswa baru dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu, setiap hari kerja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Prof? Terima kasih Pak Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD, sudah hadir di TVRI Sumatera Utara untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya Universitas Terbuka yang di Indonesia, khususnya yang ada di Medan. Terima kasih Ibu Dr. Anda Yusrafiddin, MPD, Direktur Universitas Terbuka di Medan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi bisa kita capai, karena kita yakin Sumatera Utara luas, Sumatera Utara banyak masyarakatnya yang harus memang menempuh perguruan tinggi atau universitas ya, apalagi universitas terbuka, memberikan keleluasaan seluas-luasnya ya, apalagi bisa bekerja, bisa kuliah. Kalau cuti bisa nggak bayar. Kemudian beasiswa banyak. Apalagi yang menjadi keraguan masyarakat Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan juga di universitas terbuka. Buktinya sudah banyak juga ya tamatan UT menjadi ASN, menjadi pejabat-pejabat di bangsa di negara ini. Jadi jangan lagi ragukan, UT hadir untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
Terima kasih Pak Robert.